Kalian punya gak sih temen yang kalau diajak main, kayaknya gak paham situasi dan kondisi sekitar gitu? Misal, tujuannya ke pantai, yang dipakai tetap sweater kemarin ke mall. Atau tujuannya ke gunung, gak usah gunung deh. Pokoknya tempat dingin aja. Dia malah pakai kaos oblong. Ya gak cuma temen ya. Aku yakin kalian pernah nemu orang di sekitar kalian ngelakuin hal yang sama, dimanapun itu, dan jumlahnya nggak sedikit. Atau mungkin kalian sendiri yang gitu. Aku tahu outfit kalian keren. Aku juga termasuk yang pengen tampil kece kok. Tapi kalau gak sesuai, mending pikir-pikir lagi deh. Bagus kalau nemu yang keren terus sesuai lagi. Tapi kalau keduanya nggak bisa terpenuhi secara barengan, pilih aja yang aman buat diri sendiri. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui, dan mengenai pakaian, itu salah satu di antaranya. Integumen. Jadi topik hari ini adalah integumen. Kenapa mempelajari cara kerja kulit itu penting? Jangan sampai kamu pakai ini waktu cuaca panas, atau pakai ini waktu cuaca dingin. Ya, di sini teman-teman bisa dijadikan pelajaran. Kami di sini ingin memberitahu bahwa hal ini sangat perlu dipertimbangkan. Ketika suhu inti tubuh meningkat, sistem kontrol suhu segera mengaktifkan mekanisme pembuangan panas. Pertama, terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan kulit yang meningkatkan aliran darah hangat ke permukaan tubuh sehingga panas lebih mudah dilepas. Kedua, keringat mulai diproduksi oleh kelenjar eklit dan saat keringat menguap, panas sebesar 0,6 kilokalori dilepaskan per gram air. Dalam kondisi ekstrim, tubuh bisa menghasilkan hingga 1,6 liter keringat per jam, membuang lebih dari 900 kilokalori. Selain itu, mekanisme produksi panas berlebih seperti shivering dan termogenesis kimia dihambat agar tubuh tidak makin panas. Sebaliknya, ketika suhu tubuh menurun, hipotalamus mengaktifkan mekanisme untuk mengurangi kehilangan panas. Pertama, terjadi vasokonstriksi pembuluh darah dan kulit sehingga aliran darah ke permukaan berkurang dan panas lebih banyak disimpan di inti tubuh. Kedua, muncul fenomena piloereksi atau goosebump akibat kontraksi otot kecil di sekitar folikel rambut. Pada hewan berbulu tebal, mekanisme ini berfungsi penting. Meski pada manusia efeknya minimal, selain itu produksi panas ditingkatkan melalui shivering, yaitu kontraksi otot ritmik cepat yang bisa meningkatkan produksi panas hingga 5 kali lipat, serta melalui termogenesis tanpa menggigil yang memanfaatkan jaringan lemak coklat atau brown fat untuk menghasilkan panas. Nah, semua proses ini dikendalikan oleh mekanisme neurofisiologi di hipotalamus. Area preoptic anterior hipotalamus berfungsi sebagai termostat utama dengan neuron peka panas dan dingin yang mendeteksi perubahan suhu inti. Sinyal dari reseptor suhu di kulit, medula spinalis, dan viscera juga diteruskan ke hipotalamus posterior. Tempat integrasi sinyal pusat dan perifer berlangsung. Dari sini, hipotalamus mengatur respons efektor vasodilatasi dan keringat bila panas atau vasokonstriksi dan menggigil bila dingin. Dengan umpan balik saraf ini, tubuh mampu mempertahankan suhu inti tetap stabil meskipun lingkungan berubah ekstrim. Jadi, pemahaman tentang mekanisme termoregulasi ini penting bagi kesehatan, khususnya traveler yang menghadapi iklim ekstrim. Pada cuaca panas,
kegagalan mekanisme dapat menyebabkan heat stroke dengan mortalitas dilaporkan mencapai 71% bila tidak tertangani. Penanganan utama adalah targeted temperature management, yaitu pendinginan terkontrol hingga di bawah 36 derajat Celcius selama 24 sampai 36 jam. Itu menurut Jung et al. 2020. Sebaliknya, paparan dingin dapat menimbulkan hipotermia, yaitu suhu inti di bawah 35 derajat Celcius yang beresiko fatal. Penata laksanaan memerlukan pemanasan progresif dan proteksi organ vital, menurut Savioli et al. 2023. Karena itu, memahami cara tubuh mengatur suhu adalah kunci menjaga keselamatan di lingkungan ekstrim. Oke, mungkin itu aja yang ingin kami sampaikan. Ada tambahan, Mal? Enggak, udah. Sip, kalau gitu terima kasih.